Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah menjadi terang di dunia kerja. Ya, kita buka ayatnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 22. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai Kolose pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakannya. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai Kolose pasal 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ada 3 poin penting yang akan disampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa supaya kita dapat mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami ingin mengerti, mendalami firman-Mu Tuhan lebih lagi. Biar Roh membimbing kami agar kami dapat mengerti ya Tuhan isi hati-Mu buat setiap kami semua jemaat-Mu ya Bapa di GB Teofila ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersabdalah ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, ada 3 poin penting yang akan disampaikan di sini ya, untuk menjadi terang di dunia kerja ya. Keseharian di marketplace dunia kerja atau tempat kita berusaha adalah ya lapangan kesaksian kita sehari-hari ya. Karena pasti kita setiap hari bekerja ya, jadi apapun yang kita lakukan pasti dilihat oleh banyak orang, oleh kawan sekerja kita di tempat kita bekerja. Nah, sekarang bagaimana menghidupi kesaksian di tempat pekerjaan kita ya, atau tempat kita beraktivitas sehari-hari ya. Ada 3 hal yang akan disampaikan. Yang pertama adalah bekerja dengan jujur dan tulus hati. Bekerja dengan jujur dan tulus hati. Kita baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Kita harus tetap bekerja dengan jujur dan tulus hati sebagai bentuk kesaksian kita di dunia ini. Meskipun mungkin kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan kita, mungkin ketika kita berbuat baik, ketika kita jujur dan tulus, mungkin ada orang yang bilang wah sok suci gitu ya mungkin, atau misalnya wah sok jujur gitu ya. Tapi emang itulah kehidupan kita. Kita harus hidup kudus, harus hidup jujur, harus tulus ya. Itu memang gitu, bukan untuk cari muka, tapi memang panggilan hidup kita sebagai orang percaya seperti itu ya. Rasul Paulus menulis surat ini untuk memberi nasihat kepada para hamba, para pekerja, buruh atau karyawan ya, bagaimana mereka harus bersikap ketika berada di dunia pekerjaan dan pelayanan. Ya, seorang hamba, karyawan, pekerja wajib mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab dengan taat dengan peraturan yang ada ya.
sering dijumpai ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi terang di tempat kerjanya, tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena dia bekerja di bawah standar, ya. Justru dia yang terkenal, ibaratnya kinerjanya paling buruk, anak Tuhan loh padahal, ya. Terkadang juga ada yang tidak taat, ada dengan aturan, ada juga yang terkenal tidak akur dengan sesama pekerja, ada juga yang sering ribut dengan sesamanya di tempat kerjanya, atau mungkin bolos tanpa alasan yang jelas. Entah itu kita sebagai murid yang masih sekolah, terkadang ya kita nggak bisa jadi terang di tempat sekolah kita, dengan kita bisa terkenal jadi orang yang paling bolos, orang yang paling lambat kumpul tugas, atau mungkin tempat pekerjaan kita, ya kita tidak bisa menjadi terang dikarenakan kinerja kita yang di bawah standar. Nah, jangan sampai itu terjadi sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus bekerja dengan baik, ya. Kita harus lakukan yang terbaik. Dikatakan di sini adalah seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Nah, orang lain mungkin saja tidak tahu apa yang kita kerjakan, tapi setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan kelak, termasuk pekerjaan dan pelayanan kita. Kita bisa buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan Ibrani pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya kita bekerja di tempat pekerjaan kita, apalagi nih yang kita megang sesuatu hal yang misalnya paling sensitif berhubungan dengan kejujuran nih, misalnya kita bidang keuangan atau kita bidang penggajian, nah itu hal yang rentan sekali, ya. Tetapi disitulah kita diuji sebagai anak Tuhan, ya, dimana ketika orang melihat kita, wah anak Tuhan bisa dipercaya, ya, atasan kita pun tenang melihat kita karena kita bisa dipercaya. Nah itu yang harus kita lakukan, ya. Seharusnya sebagai anak Tuhan kita harus menjadi orang yang jujur, ya, yang bisa dipercaya. Nah di situ kita bisa menjadi garam dan terang, ya. Pekerjaan kita juga kalau dilihat atasan kita misalnya excellent, ya, pekerjaan kita selalu tepat waktu, baik, apa yang kita lakukan tidak setengah-setengah, itu pun kita akan bisa menjadi kesaksian di lingkungan pekerjaan kita, dan orang-orang bilang, wah ini luar biasa anak Tuhan ini, pekerjaannya selalu rapi, selalu bagus, dia yang paling baik gitu, dia yang paling taat dibanding karyawan yang lain. Nah, bukankah itu kita bisa menjadi terang gitu buat lingkungan kerja kita, ya, karena sekali lagi apa yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak, ya, termasuk pekerjaan pelayanan kita, ya. Nah yang kedua, yang pertama tadi adalah kita harus bekerja dengan jujur dan tulus hati. Yang kedua adalah kita harus bekerja dengan tekun, ya. Ini ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, ya. Kolose pasal 3, maaf, ya benar, Kolose pasal 3 ayat 3 sampai ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuman ibaratnya melakukan pekerjaan pelayanan di gereja saja, tetapi seluruh kehidupan kita 24 jam adalah
pelayanan, entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan pekerjaan kita tetap memegang status adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu kita harus lakukan yang terbaik gitu ya, bekerja dengan tekun. Itu yang kedua ya. Jadi kita harus tekun ya. Kunci mengerjakan sesuatu dengan tekun adalah dengan selalu mengingat bahwa kita tidak melakukannya untuk diri sendiri ya. Sekali lagi, kita melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu memberi yang terbaik, karena apa yang kita lakukan adalah bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Walaupun mungkin kita bekerja di bawah pengawasan manusia ya, Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh bekerja atau tidak ya. Mungkin kita di tempat pekerjaan kita tidak 24 jam gitu selalu diawasi oleh atasan kita, tetapi ada Tuhan yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, lakukanlah yang terbaik ya. Karena itu bekerjalah dengan tekun ya, dan ikhlas, jangan sembrono atau sekendak hati. Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, termasuk pekerjaan kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Setiap orang percaya harus hidup optimal di dalam segala hal ya, baik itu dalam pekerjaan, di dalam studi, dan terlebih lagi seharusnya di dalam ibadah kita kepada Tuhan ya, di pelayanan kita, sehingga kita mampu menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia ini. Nah, seringkali yang menjadi motivasi kita dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan adalah semata-mata untuk manusia ya, bukan untuk Tuhan. Itu sebabnya terkadang banyak anak Tuhan yang jika mengalami sedikit saja gesekan satu dengan yang lain ya, akhirnya mundur gitu, kecewa ya, merasa saya udah capek-capek kok begini gitu. Kenapa? Karena motivasinya apa yang dia lakukan untuk manusia. Manusia memang bisa mengecewakan, tetapi percaya kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ada beberapa ayat yang berisi tentang teguran ya, untuk kita supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan lebih optimal lagi, dengan lebih baik lagi, yaitu terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, itu dikatakan. Jadi ketika kita bekerja setengah-setengah ya, yaitu yang Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya apa? Tuhan tidak suka kalau kita bekerja setengah-setengah. Apa yang kita lakukan harus full. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita juga itu full Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan memberi kita nafas, kehidupan itu full 24 jam tanpa henti. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Tuhan kasih memelihara hidup kita setengah-setengah. Hari ini nggak ada uang buat makan, nggak makan satu hari, besok lagi makan, besok laginya nggak makan. Atau misalnya dikasih napasnya 5 menit napas, 5 menit tidak napas. Apa jadinya kita Bapak Ibu Saudara? Nah, justru karena Tuhan yang tidak pernah memberikan berkatnya, penyertaannya, pertolongannya setengah-setengah, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan segala sesuatu setengah-setengah. Seharusnya kita melakukan segala sesuatu itu dengan yang baik, yang excellent ya, yang terbaik, seperti untuk Tuhan ya. Kita lakukan segala sesuatu full heart gitu ya, entah itu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita ya, di dalam segala hal ya, kerjakanlah dengan tekun ya, karena itu yang Tuhan mau, kita bertekun ya. Bahkan di dalam doa pun Tuhan mau kita bertekun, dalam segala hal kita harus bertekun. Nah, itu adalah yang kedua ya. Poin terakhir yang ketiga adalah bekerja bersama Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi terang di tengah pekerjaan kita? Yang ketiga adalah bekerja bersama Tuhan
yaitu di dalam Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 2 ya. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Kalau tadi firmannya untuk para karyawan, untuk para hamba ya. Nah, kalau ayat ini gantian Bapak Ibu Saudaraku. Ini berisikan pesan bukan hanya kepada hamba atau pekerja, tetapi juga kepada kita sebagai kepala dan pemimpin ya, di lingkungan kita sehari-hari ya, di lingkungan pekerjaan kita ya, baik di rumah tangga, baik di gereja ya. Sebagai kepala kita harus memiliki, dikatakan di sini adalah sikap adil dan jujur terhadap orang-orang yang kita pimpin ya. Di dalam dunia kerja kita juga tidak boleh pilih kasih, karena dikatakan kita harus adil, berlaku adil dan jujur ya, tidak pilih kasih satu dengan yang lain gitu. Kita perlakukan karyawan kita, mungkin mentang-mentang karyawan ini ada hubungan keluarga atau apa, kita lebih mengistimewakan. Kalau dia telat juga dibiarin aja, nggak apa-apa gitu ya. Sedangkan giliran karyawan kita yang biasa, dia telat ya, kita ancam-ancam, kita mau pecat. Nah seperti itu, hendaknya tidak boleh sampai seperti itu ya, membuat pilih kasih satu dengan yang lain ya. Kita harus bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu secara objektif terhadap orang-orang yang kita pimpin. Jadi kita berpikirnya adil gitu, minta hikmat dari Tuhan. Terkadang kan ada misalnya karyawan yang ngadu, si ini begini ya, ya kita harus selidiki dulu. Jangan karena yang mengadu itu adalah mungkin orang dekat dengan kita, akhirnya kita menyalahkan orang yang karyawan kita yang satu, padahal belum tentu benar ya. Nah disinilah kita minta hikmat Tuhan, Tuhan mana yang benar, bagaimana saya bersikap adil kepada karyawan saya, kepada bawahan saya ya, kepada orang bawahan saya ya, kepada rekan sekerja saya. Nah di sini kita diajarkan ya, itu adalah hal yang paling penting yang dilakukan ya, berlaku adil dan berlaku jujur. Begitu juga dikatakan jujur. Jujur artinya bisa juga misalnya ketika karyawan kita minta kita menggaji karyawan kita gitu, jangan sampai kita potong hak dia. Nah itu juga tidak jujur namanya ya, kita gunakan tenaga dia tetapi hak dia kita potong. Nah itu namanya kita tidak jujur sebagai pemimpin ya. Karena kenapa kita harus bersikap adil dan jujur sebagai pemimpin? Karena kepemimpinan kita ini pun nanti akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Tuhan. Nah itu dia yang harus kita tahu, Tuhanlah atasan kita, atasan segala atasan, Tuhan segala Tuhan. Karena itu ketika kita menjadi seorang pemimpin ya, kita harus memimpin dengan baik. Kenapa? Sekali lagi, karena kepemimpinan kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memimpin, sudah baik atau belum ya, karena Tuhanlah pimpinan tertinggi di dalam hidup kita ya. Ketika kita bekerja bersama Tuhan, kita akan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan perkenanannya. Dan di dalam setiap pekerjaan kita selalu andalkan Tuhan sebagai sumber hikmat dan kekuatan kita ya. Kalau sempat ayat 2 tadi bilang ya, berdoa, berjaga-jaga ya, memberikan pesan untuk membawa doa setiap pekerjaan kita, tetap berjaga-jaga sambil mengucap syukur ya. Jadi apapun pekerjaan kita jangan ngeluh terus ya, tapi apapun ketika kita mendapat pekerjaan, kita bersyukur kita masih bekerja. Ada banyak orang di luar sana susah cari pekerjaan, sampai saking susahnya mereka menjadi pemulung, pengamen dan lain-lain gitu. Dan itu pun mungkin tidak cukup untuk makan mereka sehari-hari. Kita bersyukur kalau kita masih dikasih pekerjaan. Pekerjaan kita sebenarnya itu adalah berkat. Jadi ketika kita mengerjakan apa yang menjadi berkat dalam hidup kita, seharusnya kita lakukan sambil mengucap syukur, supaya Tuhan juga memberkati apa yang kita kerjakan. Pekerjaan kita juga menjadi berfaedah dan bermanfaat, menjadi berkat buat orang lain. Entah itu pekerjaan kita dalam pelayanan, entah itu pekerjaan kita dalam
rumah tangga, entah itu pekerjaan kita di dunia kantor sekalipun ya, semuanya kita kerjakan dengan baik ya. Selalu bawa dalam doa ya. Kunci keberhasilan kita bukan pada setinggi dan sepentingnya apa posisi kita ya, tetapi karena penyertaan dan berkat Tuhan. Nah, itu dia yang harus kita ketahui ya. Amin buat firman Tuhan pada pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa di dalam bekerja ya, kita harus menjadi pekerja yang baik ya. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Kita harus bekerja dengan, yang pertama tadi adalah bekerja dengan jujur dan tulus hati. Yang kedua adalah bekerja dengan tekun. Dan yang ketiga adalah bekerja bersama Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus andalkan Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami dapat kembali bekerja menjadi pekerja yang baik. Begitu juga kami sebagai atasan, kami juga boleh menjadi atasan yang baik. Karena kami tahu Tuhan, setiap yang kami lakukan, baik kami sebagai bawahan maupun atasan, semua itu ya Tuhan, kami harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pekerja yang baik Tuhan, sehingga melalui pekerjaan yang kami yang baik, kami boleh menjadi garam, menjadi terang Tuhan di lingkungan kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.